الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka menyampaikan khutbah Jumat dengan judul Hikmah di Balik Musibah, yang materi ini disediakan oleh tim kajian pabrikjammasjid.com. Mudah-mudahan seluruh tim kajian pabrikjammasjid.com dan siapa saja yang telah mempunyai andil dalam terwujudnya materi ini dan juga yang punya andil dalam penyebaran materi ini, semoga mendapatkan amal jariah dan juga mendapatkan kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, inilah isi dari khutbah Hikmah di Balik Musibah. Ini materi-materinya. Kemudian mari kita langsung menuju ke isi khutbah Jumat dengan judul Hikmah di Balik Musibah. Kita mulai khutbah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155.
walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia akan menguji hamba-hambanya, terkadang dengan kelapangan, terkadang dengan kesempitan, baik berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa maupun buah-buahan. Hal ini senada dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Quran Surah Muhammad ayat 31. Terkadang Allah memberikan ujian berupa kebahagiaan, dan pada saat yang lain Allah juga memberikan ujian berupa kesusahan seperti rasa takut dan kelaparan. Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa daraballahu masalan qaryah kanat aminah mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nahl ayat 112. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kelaparan dan ketakutan dengan pakaian. Hal ini karena kelaparan dan ketakutan tampak jelas pada orang yang kelaparan dan ketakutan tampak jelas bagaikan pakaian yang menyelimuti mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 di atas menjelaskan bentuk-bentuk musibah yang dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk menguji hamba-hambanya, yaitu yang pertama, musibah berupa rasa takut. Yang dimaksud dengan rasa takut di sini menurut para ahli tafsir adalah rasa takut terhadap bahaya musuh dan yang lainnya. Rasa takut di sini bukan seluruh rasa takut, namun hanya sebagian kecil saja. Ini ditunjukkan dari penggunaan kata bisyai'in yang berarti sejumlah kecil saja, bukan seluruhnya. Para ulama mengatakan bila diuji dengan rasa takut secara menyeluruh niscaya akan binasa. Padahal ujian itu untuk menyaring, bukan untuk membinasakan. Yang kedua, musibah berupa kelaparan. Yang dimaksud dengan alju adalah kelaparan dan kekeringan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, dosen tafsir Universitas Islam Madinah. Sama dengan musibah rasa takut, musibah kelaparan di sini pun juga bukan kelaparan secara keseluruhan, namun hanya sebagian saja dari kelaparan. Sebab bila diuji dengan kelaparan secara total, maka akan binasa. Yang ketiga, musibah berupa kekurangan harta. Sedangkan yang dimaksud dengan kekurangan harta di dalam ayat di atas adalah hilangnya sebagian harta. Sebab kehilangan harta ini bisa bermacam-macam. Bisa karena tindak kejahatan, misalnya dirampok, dirampas oleh penguasa yang zalim
dan lain sebagainya. Bisa pula karena sebab di luar tindak kejahatan, semisal tenggelam dan kehilangan. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Namun menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Subdatut Tafsir min Fathil Qadir, kehilangan harta di dalam ayat itu juga mencakup berkurangnya harta karena mengeluarkan zakat dari harta. Ini memang bentuk ujian yang tidak mudah bagi orang yang berharta melimpah namun imannya lemah. Hanya mereka yang kuat ketundukannya kepada Allah yang sanggup mengurangi harta yang dia kumpulkan dengan segala jerih payahnya. Yang keempat, musibah kekurangan pada jiwa. Yang dimaksud dengan kekurangan jiwa dalam ayat di atas menurut para ahli tafsir adalah meninggalnya para kerabat, sahabat, dan orang-orang yang dicintai. Demikian pula dengan berbagai penyakit yang mengenai tubuh seseorang atau orang yang dicintai. Sedangkan menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, yang dimaksud dengan kekurangan jiwa di sini adalah kematian dan pembunuhan yang terjadi di medan jihad. 5. Musibah berupa kekurangan buah-buahan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa yang dimaksud adalah buah-buahan dan tanaman tidak banyak seperti biasanya, bahkan sedikit dan berkurang. Kebun dan sawah tidak dapat diolah sebagaimana mestinya. Sebagaimana ulama salaf mengemukakan, di antara pohon kurma ada yang tidak berbuah kecuali hanya satu buah saja. Semua hal di atas dan yang semisalnya adalah bagian dari ujian dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Siapa bersabar, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya, dan siapa yang tidak bersabar dan berputus asa karenanya, maka Allah akan menimpakan siksaan kepadanya. Hikmah di balik musibah. Jamaah Jumat rahimakumullah, terjadinya musibah yang menimpa orang-orang mukmin yang merupakan ujian buat mereka memiliki banyak hikmah yang agung. Di antara hikmahnya menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid adalah: pertama, mewujudkan ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Rabbul Alamin. Banyak orang menjadi hamba bagi hawa nafsunya dan bukan hamba Allah. Dia menyatakan dirinya sebagai hamba Allah, namun bila diuji kemudian berbalik ke belakang atau murtad, sehingga rugilah dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu merupakan kerugian yang nyata. Yang kedua, berbagai ujian berupa musibah itu menyiapkan orang-orang mukmin untuk berkuasa atau tamkin di muka bumi. Ada orang yang bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, manakah yang lebih utama, sabar atau ujian atau tamkin? Maka beliau menjawab, at-tamkinu darajatul anbiya wa la yakunu at-tamkinu illa ba'dal mihnah fa idzam tuhina sabara wa idza sabara mukkin. Tamkin itu derajat para nabi. Tamkin itu tidak akan terjadi kecuali setelah ujian. Apabila diuji dia bersabar, dan bila bersabar maka dia akan mendapat tamkin. Yang ketiga, penghapus dari dosa-dosa. Ini sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi dari sahabat
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsi wa waladihi wa mali hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah." Rawahu Tirmidzi wa sahhahu Albani fi silsilatis sahihah. Bala atau ujian berupa bencana akan senantiasa menimpa kepada orang-orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya dan hartanya, hingga dia bertemu Allah dalam keadaan tidak memiliki kesalahan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Albani mensahihkannya di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubah fid dunya wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Rawahu Tirmidzi wa sahhahu Albani fi silsilatis sahihah. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, Allah mensegerakan hukuman untuknya di dunia ini. Dan apabila Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, Allah menahan dosanya hingga dosa tersebut dibalas dengan hukuman setimpal pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Albani mensahihkannya di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Yang keempat, diperolehnya pahala dan ditinggikannya derajat. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul mu'mina min syaukah fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah au hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih dari itu kecuali Allah mengangkat dengan musibah tersebut satu derajat atau menghapus darinya dengan musibah tersebut satu kesalahan. Yang kelima, ujian yang menimpa itu kesempatan untuk memikirkan tentang berbagai kekurangan diri dan kesalahan di masa lalu. Bila ternyata itu adalah sebuah hukuman, lantas di mana kesalahannya? Yang keenam, musibah itu merupakan pelajaran tauhid, iman dan tawakal. Kita mengetahui diri secara praktis tentang hakikat diri kita sendiri, bahwa Anda adalah seorang hamba yang lemah. Kita tidak punya daya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka kita akan bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya dan berlindung kepada Allah dengan sebenar-benar perlindungan. Saat itulah runtuhlah pengaruh dan kesombongan, rasa takjub atau rasa ujub, lalai dan tertipu oleh diri sendiri. Kita menjadi faham bahwa kita sangat membutuhkan Allah Ta'ala. Kita adalah orang lemah yang berlindung kepada Zat yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yang ketujuh, musibah itu mengusir rasa ujub dari dalam jiwa dan menjadikan jiwa itu dekat dengan Allah. Hal ini sebagaimana terjadi dalam perang Hunain. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan perang tersebut. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ard bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Quran Surat At-Taubah ayat 25. Yang kedelapan, mengetahui hakikat manusia dan kualitas aslinya. Ada sebagian orang yang tidak diketahui keutamaan mereka kecuali melalui ujian.
Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "An-nasu madamu fi afiyatin masturun, fa idza nazala bihim bala'un saru ila haqaiqihim, fa saral mu'minu ila imani wa saral munafiqu ila nifaqi." Manusia selama mereka dalam keadaan selamat, keadaannya masih tertutup atau tidak diketahui. Apabila bala bencana menimpa mereka, mereka akan terlihat aslinya. Orang mukmin nampak imannya dan orang munafik nampak kemunafikannya. Yang kesembilan, musibah itu akan mendidik dan menyiapkan para tokoh. Yang kesepuluh, musibah itu akan memilah mana teman-teman sejati dan yang hanya karena ada kepentingan. Yang kesebelas, musibah itu akan mengingatkan kita kepada dosa dan maksiat yang pernah dilakukan agar kita bertaubat dari dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. 12. Musibah itu menyingkap hakikat dunia dan kepalsuannya kepada kita. Ke-13. Musibah itu mengingatkan dengan keutamaan nikmat Allah terhadap diri kita berupa kesehatan dan keselamatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Khutbah kedua. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrullah ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah kedua ini mari kita simak ungkapan yang penuh hikmah dari para ulama salaf berkaitan dengan pandangan mereka terhadap musibah yang menimpa seorang mukmin. Ulama salaf adalah orang-orang yang berilmu tinggi dan mendalam, berakhlak mulia dan beriman kuat, sehingga mereka memiliki cara pandang dan kesimpulan yang sangat positif terhadap musibah. Di antara contohnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah musibah turun melainkan karena sebab dosa, dan tidaklah ia diangkat melainkan dengan taubat." Ikrimah berkata, "Laisa ahadun illa wa huwa yafrahu wa yahzan, walakin naj'alul farha walakin naj'alul farha syukran wal hasnu sabara." Setiap orang pasti mengalami rasa gembira dan sedih, akan tetapi jadikanlah kegembiraan itu sebagai kesyukuran dan jadikanlah kesedihan itu sebagai kesabaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Al-masaibu tukaffiru sayyi'at al-mu'minin wa bis-sabri 'alaiha tartafi'u darajatihim." Berbagai musibah itu akan menghapus kesalahan-kesalahan orang-orang yang beriman, dan dengan sabar dalam menghadapinya akan menaikkan derajat mereka. Majmu' Fatawa jilid 14. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan wawasan kita tentang peri kehidupan para ulama salaf. Hal itu karena akan memudahkan kita untuk meneladani mereka dalam mensikapi berbagai persoalan kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang telah terbukti baik jalan hidupnya, istiqamah di atas ilmu yang benar dan meninggal di atas al-haq.
Mereka mewariskan banyak ilmu dan hikmah yang sangat berharga. Mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ashabi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa tariqatihim ila yaumiddin wardu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'awat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa wahhidillahumma sufufahum wa ajmi kalimatahum alal haq waksir syauqatadz zalimin waktu bis salam wal amna li ibadika ajma'in. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin wakhthul man khadhal muslimina wa damir a'da'ana wa a'da'din wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.